Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi di channel saya Mia Inggita. Untuk pick a card kali ini judulnya apa niat mereka terhadapmu. Oke, kenapa sih aku buat readingan kali ini judulnya ini gitu ya, karena aku lihat gitu banyak banget pertanyaan di personal reading terkait tentang sebenarnya seberapa serius sih mereka, gimana sih perasaan mereka. Nanti aku coba akan jabarkan untuk teman-teman di sini terkait tentang energi hubungan kalian tuh gimana, perasaan mereka terhadapmu sekarang tuh bagaimana gitu ya. Niat mereka tuh serius atau enggak sih sebenarnya gitu ya. Nanti aku akan tambahkan bonus untuk lagu hubungan kalian tuh seperti apa gitu ya. Kemudian langsung ke saran hubungan kalian tuh seperti apa baiknya dari aku. Nanti akan aku coba gitu ya untuk membantu teman-teman sekalian di channelku ini. Baik, jadi kita akan langsung mulai ke 3 pilihan kartu seperti biasanya ya. Apa niat mereka terhadapmu? Apa niat mereka terhadapmu? Pile nomor 1. Apa niat mereka terhadapmu? Pile nomor 1. Baik. Di sini ada let go of control issue, allow this situation to unfold naturally. Oke, ini pile nomor 1. Kemudian pile nomor 2, apa niat mereka terhadapmu? Pile nomor 2. Oke, di sini ada separation. Time apart from your partner is on the horizon. Baik. Oke. Ya. Untuk pile nomor 3, apa niat mereka terhadapmu? Pile nomor 3. Baik, di sini ada very soon. Clearly decide what you want so that it comes to you now. Baik, ini pile nomor 3. Oke, teman-teman sekalian, bisa dipilih langsung, atau kalau kalian masih bingung bisa di pause dulu gitu ya. Pilihlah dengan intuisi kalian. Ini fun reading dan ini general reading, jadi take it slow aja, santai aja. Pilih saja, kita latih intuisi teman-teman sekalian. Oke, baik. Yang aku lihat gitu ya, tema dari pick a card reading ini sebenarnya lebih ke arah saling ketergantungan gitu. Ada semacam addiction dalam hubungan ini aku rasa. Jadi aku ngerasa ini memang hubungan romansa gitu ya. Hubungan romansa terkait tentang semacam codependency issue. Oke. Baik, kita lanjut langsung ke pile nomor 1. Oke, kita lanjut langsung ke pile nomor 1. Apa niat mereka terhadapmu? Pile nomor 1. Let go of control issue, allow this situation to unfold naturally. Baik. Jadi kalau aku lihat di sini gitu ya, sebenarnya apa niat mereka terhadapmu gitu. Aku ngeliatnya tuh kayak semacam dia pengen tahu lebih tentang kamu. Aku lihat gitu, masih ada suatu hal yang dia ngerasanya kayak penasaran, dan dia ini berusaha untuk kayak semacam take it slow gitu ya. Dia nggak mau terlalu terburu-buru memutuskan gitu. Dia ingin melihat dulu gitu. Jadi dia sejauh ini masih mungkin mengobserv kamu, masih melihat sebenarnya kamu tuh orangnya seperti apa sih gitu. Sebenarnya hubungan ini tuh akan mengarah kemana sih. Dia juga masih mencoba untuk meraba apa yang dia rasakan. Aku ngerasain seperti itu. Coba nanti kita akan ulik lebih. Oke. Baik, aku pengen tahu nih energi hubungan kalian tuh seperti apa sih sekarang. Pile nomor 1, energi hubungan kalian seperti apa sih sekarang? Oke, di sini ada Ten of Cups. Langsung Ten of Cups gitu ya. Luar biasa, pile nomor 1. Kemudian di sini ada Queen of Cups. Oke, jadi energi hubungan kalian sekarang sebenarnya hubungannya baik-baik saja. Kalau aku lihat di sini hubungannya baik-baik saja, saling happy dengan kehadiran satu sama lain.
kayak gitu. Terus kalian masih mempunyai healthy boundaries yang baik gitu menurut aku di sini, yang sama-sama menghormati posisi kalian di keadaan ini sekarang, sama-sama mengerti satu sama lain, hubungan yang penuh dengan pengertian dan kasih sayang, aku lihatnya begitu. Dan kalian sedang menikmati waktu bersama. Aku ngelihatnya di sini itu hubungan kayak seperti apa ya, affection relationship gitu. Bukan hal yang passionate gitu, bukan kayak gitu, tapi rasa kasih sayangnya tuh besar di sini, bukan ke arah hawa nafsu gitu ya. Aku lihatnya tuh kalian mempunyai batasan-batasan satu sama lain yang baik. Aku melihat di sini kalian menikmati waktu bersama. Aku lihat juga kalian bisa saling mengerti satu sama lain, memberikan kasih sayang satu sama lain. Aku juga lihat di sini itu hubungan yang dewasa gitu, dewasa, mengerti bagaimana harus bersikap, berbuat kayak gitu. Jadi ini bukan hubungan perbucinan gitu ya. Aku ngeliat di sini karena tadi aku udah bilang ya, temanya aku lihat pick a card di sini memang ada hal yang bisa mengarah ke codependency issue gitu. Jadi hubungan yang nyaman ini tergantung nanti akhirnya akan dibawa kemana, masih bisa stabil ini atau bisa mengarah ke saling ketergantungan yang tidak baik gitu maksudnya ya. Baik, sejauh ini sih aku lihatnya memang masih natural sih ya. Oke, aku pengen tahu energi hubungan kalian, pile nomor 1. Oke, di sini ada sunshine. Oke, ada sun. Kemudian di sini ada Six of Cups. Dan di sini ada Taurus. Baik. Aku lihat hubungan kalian yaitu saling ngebantu satu sama lain, saling memprovide satu sama lain juga. Aku ngerasanya jadi kayak mungkin dia ada ngebantu kamu apa, kamu juga ada ngebantu dia apa juga secara real. Ada sesuatu hal yang memang kalian itu ngerasa memang kayak terikat satu sama lain gitu ya. Ada hal yang memang kamu, walaupun misalkan ini hubungan yang belum ada statusnya, kalian itu udah kayak ngerasa ya kalau kamu ada apa-apa, kamu bisa kok minta bantuan ke aku. Kalau kamu butuh aku punya, aku bakal bisa kok bantu kamu. Jadi saling nge-service satu sama lain, saling mengerti gitu. Hal-hal kecil mungkin ya gitu, tapi hal-hal kecil namun berarti, karena itu menandakan suatu kehadiran, suatu kasih sayang, pengertian gitu. Walaupun kalian nggak rasanya ya ampun itu kan hal-hal kecil Kak Mia, it's okay gitu. Dia menikmati ini dan kamu juga menikmati ini juga. Mungkin kalian dealing dengan water sign gitu ya, ada Pisces, Cancer, Scorpio, Sun, Moon, Rising, Mars, Venus sign-nya kalian bisa cek gitu. Atau kalian di sini juga bisa dealing with Earth sign, Taurus sama Virgo. Oke, kita akan lanjut ke perasaan mereka terhadapmu. Ini penting banget nih. Oke, perasaan mereka terhadapmu seperti apa sih? Pile nomor 1. Perasaan mereka terhadapmu seperti apa? Pile nomor 1. Perasaan mereka terhadapmu. Oke, ya. Di sini aku lihat ada Seven of Wands. Langsung keren ya. Aku suka deh ini decknya. Baik, kemudian di sini ada Page of Pentacles. Baik, jadi perasaan mereka terhadapmu aku lihat mereka mau take it slow gitu. Pengen take it slow, kalaupun nanti memang ada kesempatan bisa lebih dari teman, sebenarnya mereka mau mengutarakan itu. Aku ngerasa di sini ada sesuatu hal yang mau dia utarakan, hal yang
dia rasa memang tepat pada waktunya. Aku ngelihat soalnya di sini keseimbangan hubungan kalian ini udah bagus, dan dia juga butuh keseimbangan itu tetap bisa berlanjut biar hubungan kalian ini stabil. Dia ini tipikal orang yang teman yang baik, sahabat yang baik gitu. Dan dia juga orang yang berusaha membawa hubungan kalian ini sebenarnya baiknya ke arah mana sih, lebihkah dari teman atau memang lebih baik jadi teman aja gitu. Jadi dia lagi mempertimbangkan bagaimana sih perasaannya yang dia rasakan ke kalian, baiknya untuk kedepannya beneran ini dibawa lanjut atau enggak sih hubungan kalian. Jadi dia masih mencoba untuk mengumpulkan keberanian atau meyakinkan diri dia untuk melakukan semacam breakthrough gitu ya, kayak ada semacam hal yang ingin dia capai, tapi bukan hanya terbawa oleh hawa nafsu atau ego semata. Dia pengen ini hubungan memang baik untuk keduanya, dan ini hubungan yang bisa dia benar-benar rasa ini tuh hal yang positif loh untuk kamu dan untuk aku, kayak gitu. Jadi dia berusaha untuk meyakinkan diri dulu, mempertimbangkan situasinya dulu, ingin observe dulu. Seperti yang tadi aku udah jelaskan ya di sini. Tadi dia mau mengobservasi dulu, mempertimbangkannya besar gitu ya. Mungkin kalian dealing with juga Libra, ada di birth chart-nya gitu ya, Sun, Moon, Rising, Venus, Mars sign-nya dia. Oke, kita lanjut ya. Niat mereka serius atau enggak sih gitu ya, pertanyaan selanjutnya nih penting buat kalian. Niat mereka serius atau tidak sih, pel nomor 1. Oke. Baik. Di sini ada paradise, happiness, expansion, joy, playfulness, oneness, enjoying each other. Aku udah bilang kalian sedang menikmati waktu bersama sekarang ya. Yang tadi aku jelasin di sini, kalian memang dibilangin niat dia ke kamu itu ingin kamu dan dia sama-sama bahagia, sama-sama happy dengan hubungan ini, sama-sama merasakan hal yang positif dalam hubungan ini, kayak gitu. Terus di sini ada heart with a key, welcoming love, meeting the one, open your heart, getting together and perfect. Oke. Jadi niatnya dia ini tuh positif banget, aku ngelihatnya. Dia ngerasa ini hubungan yang bisa dia bawa ke yang serius. Jadi kalau ditanyain dia niatnya serius atau enggak dalam hubungan ini, dia serius dan berusaha untuk memanifestasikan hal yang positif di sini. Jadi dia bukan cuma buat kayak main-main aja atau cuma cek ombak iseng-iseng belaka, enggak. Dia niatnya tulus gitu. Jadi kalaupun misalnya tiba-tiba dia melihat di kedepannya gitu ya, ini hubungannya ternyata cuma baik untuk jadi teman atau apa, itu bukan berdasarkan ego dia aja, tapi melihat keadaan dari semuanya ini, apakah memang baik untuk kedua belah pihak gitu. Dia orangnya sangat dewasa dan adil gitu. Dia bisa melihat secara bijaknya itu seperti apa gitu. Tapi sejauh ini yang aku lihat, dia memang mengarah ke arah yang hubungan serius ke kalian. Oke? Cie langsung cie. Pel nomor 1, kalau kalian jadian kasih tahu ya, biar nanti aku tahu benar pel nomor 1 gitu. Aku senang aja gitu, tiba-tiba nanti ada yang udah jadian, kok udah nggak jadian, petunangan, nikah gitu. Amin gitu, amin Kak Mia, amin. Baik, kita lanjut ya. Lagu hubungan kalian nih, aku akan memberikan bonus ya, lagu untuk hubungan kalian. Lagu untuk hubungan kalian, pel nomor 1. Oke. Baik. Di sini ada
The Hardest Day, The Course, and Alejandro Sanz. If I promise to believe, will you believe that there's nowhere that we rather be? Nowhere describe where we are. Oke, kalian keadaan sekarang memang belum bisa dibayangin apa ya, titlenya kita apa sih sebenarnya gitu. Kita emang mau dibawa serius apa enggak sih gitu ya. Tapi yang dia rasakan dan yang kalian rasakan itu real gitu ya. Jadi di sini aku ngerasa hubungan kalian tuh sebenarnya hubungan yang dalam, secara perasaan tuh dalam gitu. Dan walaupun misalkan sekarang belum ada dikasih status gitu kali ya, atau dia belum mengkomunikasikannya secara benar gitu untuk komitmen lebih lanjutnya mau serius atau enggak, dia mau meyakinkan diri dia dulu, kasih aja waktu dulu. Oke? Aku ngerasa ini The Hardest Day ini sebenarnya lagunya lagu tentang perpisahan gitu ya. Cuma aku rasa ini bukan tentang perpisahan akhirnya dia memilih untuk pergi dari kalian, bukan, tapi kayak dia membayangkan ketika dunia tanpa hubungan kalian itu rasanya tuh seperti apa, pasti bakal berat banget dia mau melepaskan kamu gitu. Saking dia memang punya perasaan sama kamu gitu aku rasanya. Oke, dan di sini ada lagu Adakah Dia, Denny dan Didan. Ya, di saat ini diriku pun merasa getar asmara dalam dada. Oke, dia beneran falling in love with you. Kamu juga, yang aku rasa ini hubungannya mutual. Jadi, gitu ya, nikmatilah hari-harinya kalian bersama, kasih dia kesempatan, jangan terlalu banyak dituntut dulu, kasih dia waktu sampai dia tahu gitu ya. Apalagi kalau kalian dealing with Libra gitu ya. Tadi aku lihat gitu kan ada sebelumnya aku jelaskan kalau ada kemungkinan besar kalian dealing with Libra. Libra itu susah untuk memutuskan sesuatu, dia akan terus menimbang, pusing dengan secara pikirannya dia gitu, karena dia pengen ada hubungan yang harmoni gitu dalam hubungan yang berkomitmen dengan seseorang gitu. Jadi memang agak butuh waktu gitu. Jadi kasih aja waktu biar dia sampai yakin. Kalau kamu ini tuh ibaratnya tuh kayak apa ya, kayak nungguin telur netes gitu kali ya. Kalau misalkan kamu berusaha untuk nge-push dari luar, itu bakal hancur gitu ya itu telur. Tapi kalau kamu membiarkan itu telur menetas pada waktunya secara alami, itu akan melahirkan suatu kehidupan yang baik gitu. Jadi sabar dulu ya, sabar dulu. Aku tahu di bulan Maret ini penuh dengan gejolak, apalagi nanti sekitar menjelang ke akhir Maret gitu ya. Menjelang ke akhir Maret itu nanti kan udah berbau Aries gitu ya. Kalian tahu gitu bagaimana Aries impulsif itu gitu ya. Seimpulsif itu kadang suka chaos juga, suka apa ya, halnya apa ya, kayak semacam nge-push, fight kayak gitu. Jadi suatu hal yang bergejolak banget gitu. Jadi coba untuk maintain perasaan kalian dengan berdoa kepada Tuhan, berpikir yang positif gitu. Karena seperti yang aku udah jelasin, di tahun Kerbau Logam ini tuh banyak hal yang mungkin membuat kita jadi berpikirannya tuh ke arah negatif gitu, terus jadi harus melakukan sesuatu yang terlalu impulsif. Aku berharap kalian tetap bisa tenang gitu ya, tenang, positif, biar kalian tuh bisa membiarkan apa yang sedang bertumbuh ini ya, cinta yang sedang bertumbuh ini akan menjadi lebih mekar pada waktunya, lebih indah pada waktunya. Jadi sabar ya. Oke, kamu percaya aja sama dia gitu. Aku yakin kok energi itu ada semacam sinergi yang ibaratnya kalau kita yakin, kita memanifestasikan hal yang positif, kalau memang dia jodoh kita, iya nanti ada hal yang positif juga di sana yang dia rasakan gitu. Jadi maintain
positif energi kalian. Oke, lanjut, aku bakal memberikan saran untuk hubungan kalian. Saran untuk hubungan kalian, file nomor 1. Saran untuk hubungan kalian, file nomor 1. Oke, di sini ada service. Oke, service lagi. Tadi aku udah jelasin yang di 6 of house ini tentang service. Oke. You stop using the universe to try to get what you want and start asking love to use you. You offer all and want to be of service. Kok ironis ya? Okay, many desire become fulfilled without grasping or manipulation. Baik, jadi aku tadi sudah informasikan ke teman-teman sekalian, biarkan ini segala sesuatu halnya berjalan secara natural, gitu ya. Ibaratnya kita berharap hal yang baik itu memang baik, gitu ya. Tapi bukan berarti kita terus menunggu menuntut untuk sesuatu benar-benar harus terjadi, gitu. Jadi santai aja, jalani aja dulu, gitu ya. Jadi ketika kita mencoba mengerti, mencoba menerima, coba untuk lebih tawakal, sebenarnya disitulah nanti kita secara tiba-tiba gitu mendapatkan hasil dari apa yang kita yakini gitu. Aku ngerasa kayak ketika kamu berharap sesuatu dan terus menunggu biar itu sampai terjadi gitu, itu juga akan menyiksa kamu. Lebih baik memang ya udah, ibaratnya kalau ngasih sesuatu, ikhlasin lah itu. Kalau tiba-tiba nanti ternyata dapet hal yang serupa dengan apa yang kamu kasih gitu ya, itu anugerah dari Tuhan. Jadi bukan berarti kalau kita ngasih sesuatu hal yang positif kita harus dapat yang positif, itu belum tentu gitu. Jadi kalian nggak usah nuntut, mana nih kemarin aku udah kasih 1 permen, kamu harusnya ngasih dong 1 permen, kayak gitu ya. Kalau kamu terus-terusan mencoba untuk memanipulasi keadaan, mencoba untuk menuntut keadaan, kamu gak akan dapat apa-apa gitu. Jadi ketika kamu menginginkan sesuatu, berharap hal yang baik, itu bagus, tapi bukan berarti menuntut itu harus terjadi sekarang. Aku mau jodoh sekarang Tuhan, aku mau ngomong ke dianya gitu, aku mau kita sekarang, kita itu dibilangin ditakdirkan gitu. Coba kamu lihat itu ya di videonya Kak Mia ya, itu kita dibilangin ditakdirkan bersama. Aduh gitu, kalau itu terjadi nanti aku dimarahin sama yang di atas. Jadi biarkan itu terjadi dengan sendirinya, nggak usah membuat drama-drama, karena kerbau logam ini juga rentan dengan drama-drama, belum lagi dengan apa ini, hal-hal yang berbau dengan halu gitu ya, kehaluan dan perasaan yang terlalu hanyut itu terjadi juga di Maret ini gitu. Jadi jangan coba-coba membuat sesuatu hal demi ibaratnya solusi instan gitu ya dari hubungan. Aku tuh capek Kak nungguin dia tuh kelamaan, aku tuh capek Kak sampai sekarang belum dapat kejelasan. Kalau capek rehat. Kalau kalian bilang aduh udah rehat tapi masih ngerasa hati gak tenang, pergi dari situ. Jangan menyalahkan orang atas keadaan kamu. Kamu berhak juga untuk bisa pergi dari keadaan itu. Kalau kamu gak suka dengan keadaan itu, kamu pergi dari situ, bukannya mengeluh di area situ gitu. Oke? Take your power gitu ya. Semua hal itu kita yang bisa kontrol juga. Tapi aku udah terlanjur sayang Kak, terlanjur sayang. Maintain dengan logika kamu gitu. Kamu kalau terlalu hanyut dalam perasaan, hanyut kamu, hancur kamu menurut aku. Jadi balance dengan pikiran dan mental yang baik juga. Oke? Saran hubungan kalian lagi aku akan berikan untuk file nomor 1 ya, saran untuk hubungan kalian. Oke. Di sini ada
Remember me by the happy memories we created. Oke, baik. Jadi begini, kalian kan udah mendapatkan segala hal yang baik dalam hubungan ini gitu, dalam artian kalian happy dengan hubungannya kalian. Kalian udah menikmati kebersamaan kalian. Kalau kalian merasa sudah terlalu banyak yang kalian rasakan dalam hubungan ini, mungkin udah waktunya kalian kembali untuk fokus dengan awal hubungan kalian ini. Tujuannya apa sih? Kalau memang ini ternyata kalian mencintai dia dengan kasih sayang yang tulus gitu kan. Semua kasih sayang yang tulus itu kan pasti bermula dari kasih sayang kita kepada Tuhan, menurut aku gitu. Jadi aku harap kalian coba untuk ngebalance, balik lagi dari awal kalian membina hubungan dengan seseorang. Ibaratnya kita menikah itu kan untuk ibadah yang kayak gitu. Jadi ada tujuan mulia, bukan hanya untuk bilang I miss you too, I love you too. Bukan cuma karena hal-hal yang berbau dalam perasaan, terlalu ke arah mencintai manusia, kita akhirnya lupa tujuan awalnya itu sebenarnya untuk beribadah, untuk kembali lagi kepada Tuhan. Jadi perbanyak lagi doa kepada Tuhan. Apapun yang akhirnya terjadi dengan hubungan kalian ini, serahkan kepada Tuhan. Jodoh nggak jodoh kamu sama dia, yakini itu adalah hal yang terbaik. Karena itu minta sama yang punya hati gitu ya, sang pembolak-balik hati, yaitu Tuhan. Jadi coba untuk kamu dalam hubungan ini selalu ingat, kembali lagi ingat, tetap berdoa kepada Tuhan. Ingat, fokus kamu tuh bukan gara-gara untuk mencintai manusia, tapi adalah untuk mencintai Tuhan, dan kamu akhirnya mempraktekannya itu ke manusia, ibaratnya seperti itu. Jadi ingat Tuhan selalu dalam hubungan kalian. Kalau kamu ngerasa gak balance dalam hubungan kalian, balik lagi kamu ke sang pembolak balik hati, sang yang maha kuasa, yang punya hati kita, yang punya hati dia itu siapa. Kamu ibaratnya bisa melakukan curhat gitu ya curhat harapan-harapan kamu dan penyerahan kamu juga tentang apapun yang akan terjadi dalam hubungan ini. Kamu ikhlaskan dan kamu serahkan pada Tuhan. Apabila memang itu jodoh kamu, biarkan Tuhan mendekatkannya secara natural kepadamu. Biarkan jadi keputusannya natural, bukan karena kamu, aku tuh udah keburu disuruh nikah, kamu mau nikahin aku enggak gitu. Bukan hal-hal yang berbau timeline manusia seperti itu. Itu menurut aku hal-hal yang terlalu toksik gitu ya. Jadi biarkan itu terjadi secara natural. Kamu boleh punya plan, kamu boleh punya perencanaan apapun, punya timeline apapun, itu it's okay. Tapi ingat, kamu yang punya planning, ibaratnya Tuhan yang menentukan. Jadi do the best aja, oke? Kalau aku lihat di sini untuk zodiaknya ada water sign gitu ya, Pisces, Scorpio, Cancer, kemudian ada Virgo, ada Taurus, kemudian ada Leo, Sagittarius, Aries ya. Kemudian kalau aku lihat di sini dominannya itu di dominannya di Scorpio, Pisces, kemudian ada Virgo dan Taurus, dominannya di situ. Oke, baik.
Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau misalkan kalian ingin ikut quick reading tarot gratis, bisa langsung follow Instagram saya di Ramia Inggita. Di sana biasanya saya lakukan sebulan sekali gitu. Terbatas hanya untuk 50 pertanyaan, satu orang satu pertanyaan, siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku. Jadi monggo langsung di follow, nanti kalian bisa lihat gitu. Biasanya aku suka umumin sehari sebelumnya gitu kalau mau melakukan quick reading tarot gratis, jadi tunggu aja. Oke? Kemarin soalnya cepet banget gitu, tiba-tiba udah langsung 100 pertanyaan. Nanti kalian mungkin bisa ikutan gitu, siapa tahu itu rezeki kalian. Oke, kalau kalian tertarik untuk melakukan personal reading, bisa langsung WhatsApp nomor yang ada di kolom deskripsi YouTubeku. Di sana ada price listnya, kalian bisa lihat yang cocok untuk kalian yang mana. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk pile nomor 1. Kalau kalian memilih nomor pile 1 gitu ya, kalian bisa tulis ke Scorpio ya, Scorpio dengan simbol Scorpio gitu ya. Nanti biar aku tahu gitu, pile nomor 1 ada berapa banyak sih sebenarnya di sini gitu ya. Oke, kalau kalian mau tulis komen kalian pile 1, bisa tulis Scorpio dengan simbol Scorpio. Kemudian kalian juga bisa request next week card readingnya itu apa sih judulnya, atau kalian juga bisa curhat di dalam situ, ceritakan bagaimana kalian resonate nggak sih gitu ya dengan pile 1 ini, resonate bagian mananya, atau kalian ternyata udah dengerin lagunya dan ini memang lagu kalian, boleh monggo. Oke, yang penting sopan. Aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk pile nomor 1. Thanks for watching, bye bye. Oke, kita lanjut untuk pile nomor 2. Jadi di sini lagi langitnya lagi mendung-mendung ria gitu ya. Aku dari kemarin dapat personal reading terkait tentang orang-orang yang lagi gundah gulana terkait tentang hubungannya dengan pasangannya gitu. Karena aku lihat terlalu banyak keraguan gitu. Mungkin teman-teman juga punya hal yang sama, perasaan yang sama gitu ya. Jadi ya semoga ini semua bisa membuat teman-teman agak lebih tenang gitu dengan readinganku ini ya. Baik. Oke, kita lanjut ke pile nomor 2. Apa niat mereka terhadapmu? Pile nomor 2. Separation, time apart from your partner is on the horizon. Jadi niat mereka terhadapmu, aku ngerasa tuh kayak mereka ibaratnya udah memutuskan untuk tidak lanjut sama kamu gitu ya. Aku ngeliatnya memang kayak semacam niat yang kurang serius, tipikal orang yang suka on off, suka gaslighting gitu ya, suka gaslighting, suka datang dan pergi, berlalu begitu saja gitu. Atau memang ini hubungan yang sudah berakhir gitu, dia pengen move on aja, mau pergi aja dari kalian. Tapi aku bakal coba gitu ya, pengen tahu energi hubungan kalian tuh seperti apa sih, pile nomor 2 gitu ya. Energi hubungan kalian seperti apa sih? Saya aku ngelihat sesuai dengan tema PK card kita hari ini tentang codependency issue juga. Jadi aku rasa mereka ngerasa udah terlalu, ini hubungan yang tidak baik untuk dilanjutkan karena terlalu ada hal yang ketergantungan satu sama lain, dan akhirnya dia ngerasa kayak entah dirugikan atau ngerasa ini terlalu toksik buat mereka gitu. Jadi kayak terlalu clingy gitu kali ya hubungannya juga, dan dia kayak nggak tahan gitu. Coba energi hubungan kalian seperti apa sih sekarang, pile nomor 2. Oke. Baik, di sini ada Six of Swords. Baik. Kemudian di sini ada Four of Pentacles. Baik. Oke. Jadi yang aku lihat ini adalah hubungan yang sudah
lama dijalani gitu ya, dan kayak semacam hubungan yang terlalu protektif, terlalu rasa kepemilikan satu sama lainnya tuh sudah nggak sehat lagi gitu ya. Healthy boundariesnya itu tidak ada di hubungan ini. Aku ngerasa kayak ini udah lama gitu yang terjadi, dan ibaratnya kayak hubungan yang terlalu menggebu di awal, dan dia ibaratnya ngerasa oh ya gitu udah saling memiliki satu sama lain, tapi ketika sudah dimiliki rasanya ya sudah gitu, kayak semacam hubungan obsesi kali ya. Jadi ketika dia udah dapet, dia pergi gitu, atau dia misalkan tujuannya emang pengen menaklukin kamu aja, udah dapet dia langsung pergi kayak gitu, atau dia ngerasa kamu punya aku gitu, ketika kamu udah ninggalin dunia kamu demi dia pergi gitu. Jadi ada sesuatu hal yang dia memang cuma untuk ego dia udah achieve tujuannya, naklukin kamu atau jadi pacar kamu aja, udah dapet jadi pacar kamu, dia jadi nggak terlalu tertarik lagi gitu. Jadi dia menjaga jarak dari kamu gitu. Ada hal yang sudah dia miliki gitu, kamu udah dia miliki gitu rasanya. Disitulah dia memutuskan kayaknya nggak ada hal yang dia mau cari lagi di hubungan ini, jadi dia pergi gitu. Oke, energi hubungan kalian gimana sih? File nomor 2. Baik, di sini ada Gemini. Oke, ada Gemini, ada Eight of House, ada Moon. Baik, di sini itu memang mungkin kalian dealing with Gemini ya. Gemini saya agak-agak seperti itu. Dia itu energinya itu selalu berubah-ubah gitu, dan dia itu memang suka hal yang stimulus secara intelektualnya. Kadang tuh kayak model kayak anak kecil yang suka iseng-iseng gitu loh. Jadi dia itu suka hubungan yang fun, suka hubungan yang terus berubah. Karena itu mungkin banyak kayak gitu ya, para Gemini ini tuh yang punya ibaratnya punya pacar, punya TTM, punya flirtingan punya calon gebetan, calon pacar. Jadi kayak mungkin ada beberapa kategori yang berbeda gitu. Aku ngerasa di sini kayak ini memang kalau tentang energi hubungan kalian ini kayak semacam aku ngerasa tuh ibaratnya kalau Dufan gitu ya. Oh, sekarang kayak hubungan yang lagi roller coaster, nanti dia pergi datang lagi. Oh, nanti hubungannya jadi kayak hubungan kora-kora gitu ya. Wahana gitu, jadi kayak wahana. Nanti dia pergi lagi, dia datang lagi, nanti lagi kayak hubungan yang jet coaster gitu. Jadi kayak ibaratnya hubungan yang terus berubah di perasaan tuh membuat keadaan tuh kayak berkecamuk gitu. Aku ngerasanya yang membuat kamu tuh kayak seakan-akan mau gak mau kayak jadi kayak terikat terus sama dia gitu. Kayak hubungan yang aku rasa sebenarnya perlu kalian pelajari gitu. Dalam artian perlu kalian pelajari kenapa banyak hal yang ibaratnya ketika kita berhubungan dengan Gemini itu banyak hal yang terlalu terlalu absurd atau abstrak gitu. Karena dia mudah beradaptasi. Saking mudah beradaptasinya, dia itu kan punya beberapa sisi ya gitu. Jadi kamu bisa tiba-tiba ngelihat sisi dia yang dewasa, kekanak-kanakan, kemudian yang komit dan juga yang fun gitu. Itu bisa berubah-ubah seiring waktu gitu. Jadi
ketika kamu menghadapi orang seperti ini, awalnya pasti itu akan membuat dunia kamu tuh kayak roller coaster yang wah, up and down kayak gitu, yang membuat kamu tuh jadi kayak tidak secara sadar gitu kayak terikat akhirnya karena hal yang tidak biasa ini. Jadi secara mental, secara pikiran kalian tuh kayak memang terikat gitu, dan dia ngerasa juga setiap kali dia datang dan pergi kamu juga selalu ada. Dia ngerasa kamu adalah salah satu miliknya gitu, miliknya dia, salah satu rumah dari berbagai macam rumah atau wahana yang ada di Dufan gitu. Ya mungkin kamu ada roller coasternya, nanti ada yang siapa lagi nanti jadi kora-koranya, terus nanti ada yang mana lagi gitu ya, wahana-wahana. Jadi nanti ketika dia butuh pengen main kora-kora, dia ke kora-kora siapa nih wanita yang jadi kora-kora. Terus nanti kalau dia pengen main di Istana Boneka, nanti dia datang ke cewek yang pembawaannya kayak ketika masuk ke Istana Boneka. Jadi kayak ya seperti itu, dan kamu salah satunya gitu. Oke. Baik, perasaan mereka terhadapmu tuh seperti apa sih sebenarnya? Oke. Perasaan mereka terhadapmu, file nomor 2. Perasaan mereka terhadapmu, file nomor 2. Aduh, jauh juga. Baik. Oke. Di sini ada Knight of Swords, oke. Kemudian di sini ada Justice. Baik. Oke. Jadi perasaannya mereka terhadapmu itu sebenarnya mereka ibaratnya senang aja ngobrol sama kamu, senang aja gitu, karena melihat kalau kamu tuh memang orang yang selalu ada, salah satu miliknya lah, ya berarti kayak miliknya dalam artinya mungkin salah satu gebetannya dia, salah satu orang yang punya hubungan atau percikan-percikan api sama dia kayak gitu. Dia ngerasa kamu semacam miliknya dia gitu. Perasaan dia ke kamu, dia senang ngobrol aja, senang ketika dia butuh ngobrol apa gitu ya ke kamu, mungkin masuk sama kamu, terus dia ngerasanya asik gitu ketika ngomong sama kamu tuh bisa jujur, mungkin dia ngerasanya atau dia ngerasa memang kamu itu tipikal orang yang tidak merugikan dia, jadi dia senang kayak gitu. Tapi kalau aku lihat di sini tentang perasaannya dia secara love banget gitu ya, love bener-bener ada perasaan di hati kayak gitu, aku ngeliatnya nggak ada, cuma sebatas hubungan yang menguntungkan saja buat dia, menguntungkan secara egonya dia. Oke, aku akan lanjut untuk niatnya mereka, serius atau enggak sih ke kamu gitu ya, pelang nomor 2. Niatnya mereka sampai kebolak-balik ini kartu aku. Oke, niatnya mereka serius atau enggak sih ke kamu, pelang nomor 2. Oke. Baik. Jadi di sini ada love call. Someone express love, a message love, thinking of you and letting you know. Oke. Kemudian di sini ada wedding rings, union, wedding, marriage, soul connection, eternal love, everlasting promise. Jadi niatnya dia itu memang dia mau mencari seseorang yang bisa buat dia komitin. Salah satu dari beberapa banyak kandidat yang tadi aku jelaskan tentang wahana adalah kamu gitu. Kalau dibilangin dia niatnya serius atau enggak, walaupun dia penuh dengan wahana seperti ini gitu ya, sebenarnya
aku rasa niatnya dia ketika menghubungi kamu itu memang ya serius, maksudnya nggak buat main-main. Cuma yang tadi aku udah bilang ya, kalau kamu dealing with ada birth chartnya dia ini Gemini gitu, sejauh ini aku lihat dia nggak ada hubungan yang berbau dengan terlalu perasaan di sini gitu kan. Dia itu mencoba mencari yang terbaik secara logika, yang paling menguntungkan buat dia gitu. Dan kamu adalah salah satu kandidat yang dia perbandingkan dengan yang lain gitu. Ketika dia menghubungi kamu, dia memang beneran pengen ngubungin kamu, maksudnya artian misalkan dia ngubungin kamu, oh, miss you, dia memang lagi ngerinduin kamu, dia langsung bisa menghubungi kamu dan kamu welcome juga ketika dia menghubungi kamu gitu kan. Dia itu benar memang lagi mikirin kamu, tapi ketika dia pergi, dia beneran pengen pergi karena dia mungkin lagi butuh wahana yang lain atau perbandingan yang lain gitu. Jadi dia memang sedang mencari orang untuk bisa dia komitmen. Kenapa dia nge-explore itu satu-satu gitu. Oke. Baik, aku bakal memberikan bonus lagu hubungan kalian tuh seperti apa sih gitu ya. Oke. Pile nomor 2, hubungan kalian seperti apa nih? Lagu hubungan kalian, pile nomor 2. Oke. Oke, di sini ada cantik. Kalian pasti cantik gitu ya. Dari Kahina. Ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja akan kubalas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Baik, dia seperti memang suka yang cantik-cantik ya. Masalahnya yang cantik itu kamu cantik, yang lain-lain juga cantik. Apapun yang cantik. Aduh, dia tahu kamu suka sama dia, makanya dia kayak gini ke kamu juga. Dan dia emang sistem dia untuk mencari yang terbaik itu ya seperti itu, nge-explore satu-satu. Oke? Baik. Kemudian di sini ada All I Ask, Adele. Baik. Hold me like I'm more than just a friend. Give me a memory I can use. Take me by the hand while we do what lovers do. Betul. Jadi seperti yang aku udah bilang ya, ketika dia pengen sesuatu, dia bakal meminta itu ke kamu. Dan dia apapun title ya kalian ya, judul hubungannya kalian, dia pengen ya kayak semacam TTM gitulah. Ketika dia datang, dia pengen megang tangan kamu, pengen melakukan kenangan-kenangan bersama, seolah kalian ini pasangan bersama gitu ya. Pengen menghabiskan waktu bersama sama kamu, quality time, seorang pasangan, selayaknya pasangan. Tapi belum tentu dia memberikan title itu ke kamu gitu. Oke. Lanjut, saran untuk kalian nih menghadapi orang seperti ini. Aku pribadi pernah ngadepin orang-orang model kayak gini. Mungkin bisa membantu ketika aku menginterpretasi dari kartu gitu ya. Oke. Ini orang yang punya egonya besar dia. Oke. Saran untuk hubungan kalian. Pal nomor 2. Oke. Di sini ada loneliness. When you stop fearing your aloneness, you stop settling for less than you deserve. May I embrace and love solitude. May I embrace and love my solitude. And that's when kindred spirit can finally come. Jadi sarannya adalah daripada kamu sama orang model kayak gini gitu ya,
Lebih baik kamu tuh sendiri, nggak apa-apa deh gitu, jangan takut sendiri daripada kamu ngadepin orang kayak gini. Karena ketika dia melakukan ini ke kamu, sebenarnya dia sedang merendahkan kamu. Nggak ada orang yang berhak untuk diperbanding-bandingkan, termasuk kamu, apalagi kamu cantik. Masalahnya ketika dia ngomong kamu cantik, dia juga ngomong itu cantik ke semuanya. Masalahnya ketika dia minta kamu berhubungan selayaknya pasangan kayak gitu ya, nggak cuma kamu doang, yang lain juga, dan kalian diperbandingkan. Ibaratnya setiap kali dia datang kamu juga welcome gitu. Ini sebenarnya dia lagi ngerendahin kamu. Lebih baik kamu sendiri daripada sama orang yang kayak gitu. Ini sarannya, oke? Oke. Gitu. Apalagi orang apa nih yang suka, kemarin aku dijelasin gitu, iya nih suka minta PAP, ya ampun gitu ya, hari gini gitu. Itu lelaki suka minta PAP itu buat apa gitu kan? Kayaknya punya masalah mental gitu. Jadi kalian hindarilah gitu. Ingat, ketika kamu punya punya hal yang baik gitu dalam diri kamu. Ketika kamu nggak bisa menetapkan harga diri kamu gitu ya, bagaimana kamu pantas untuk diperlakukan orang lain, apalagi laki-laki gitu, itu akan mudah untuk merendahkan kamu. Dan kamu adalah wanita terhormat yang ibaratnya akan menjadi contoh untuk anak-anak kamu. Ketika nanti anak kamu yang cowok melihat, aku pengen punya pasangan yang mirip seperti mamaku, wanita terhormat yang tidak pernah mau diperlakukan semodel kayak gini. Ketika nanti kamu punya anak cewek gitu, langsung, aku pengen jadi mamahku, wanita terhormat yang tidak pernah mau diperlakukan seperti ini gitu kan. Aku pengen jadi mamahku gitu. Kamu bisa pacaran sama siapapun, tapi kamu harus fokuskan gitu ya, dengan siapa kamu akan menikah gitu. Dengan siapa kamu akan menikah, karena nanti anak-anakmu itu butuh sosok ayah gitu, dan itu sangat penting. Kebayang kalau ayahnya model kayak gini, itu akan jadi derita dunia untuk kamu dan anak-anakmu. Oke? Baik. Saran untuk hubungan kalian. Baik. We have been together in dreams. Baik. Jadi begini, kamu itu punya banyak keinginan terkait tentang hubungan gitu, pasti dong ya kan. Kita kan dibesarkan dengan apa ini, film-film Disney, film-film romantis, entah cerita tentang Romeo and Juliet kayak gitu-gitu ya. Tapi di sini aku pengen kita fokuskan lagi, kenapa sih kita harus menikah, kenapa sih kita harus mempunyai suatu pembelajaran hidup seperti ini, kenapa sih hubungan romansa kita seperti ini kayak gitu. Dan kembali lagi gitu, ketika akhirnya kita menikah, sebenarnya tujuannya untuk apa sih? Tujuannya apa? Untuk bahagia kah? Untuk beribadah kah? Untuk apa gitu? Untuk punya anak kah? Kembali lagi ke diri kita coba berpikir, untuk apa gitu? Apa gara-gara karena disuruh orang tua, Kak? Umur aku saya udah ngepas ini gitu, udah pas-pasan ini gitu. Ketika kamu ternyata secara mental belum siap seperti itu, dengan jawaban seperti itu, lebih baik jangan gitu menurut aku. Karena ketika nanti akhirnya kalian menikah, mempunyai hubungan yang serius gitu, itu dampaknya besar. Dampaknya ke anak-anak kalian, ke keluarga kalian, ke diri kalian, apalagi setiap hari kamu ngadepin orang yang model kayak gini. Ibaratnya orang itu gak bisa langsung taubat dalam satu malam, dalam artian dia suka berbagai macam wahana tadi. Saya tiba-tiba enggak, ketika aku nanti nikah hanya kamu seorang kok. Oh, itu kebohongan yang paling hakiki yang perlu kalian sadari. Gak mungkin secara tiba-tiba dia langsung hanya kamu seorang. Itu bukan suatu hal yang bisa kalian pegang. Ibaratnya ada kok, Kak, ada yang seperti itu gitu ya. Misalkan
itu mungkin 1000 dari 1 kali ya perbandingannya. Aku ngerasa lebih baik untuk kalian yang sangat terbawa perasaan ini kembali juga. Lihat ini, dia terlalu logika banget, terlalu hal yang tidak berbasis perasaan gitu. Aku berharap kalian itu yang sangat berperasaan perbandingkan, maksudnya bukan perbandingan ya, balancing dengan logika kalian. Lihat sejauh mana ketika dia dampaknya ketika dia harus pergi dari kalian, ya kan, uring-uringannya kalian, galaunya kalian, aduh kenapa sih gitu, kok dia belum bales ya, kok dia tiba-tiba hilangnya, salah aku apa ya gitu. Oh, kesiksa-siksaan secara mental gitu ya, itu kan berasa untuk kalian. So, tiba-tiba dia datang, sih kalian welcome-nya cepet gitu, karena kalian ngerasa senang ya akhirnya gitu, ada dia datang lagi ke aku kayak gitu, senang, welcome, karena kalian punya perasaan sama dia. Ibaratnya tuh kayak tanah kering yang diberikan 1 tetes air, itu rasanya wow gitu ya, padahal kalian itu berhak setiap hari itu diberikan air gitu, disiram gitu ya. Kalian sebagai tanaman tuh butuh disiram tiap hari, bukannya ibaratnya seminggu sekali kalian dikasihin 1 tetes air gitu. Jadi ada baiknya kalian itu menyadari sejauh mana kalian itu bisa dihargai gitu ya. Jadi menyadari standar kalian gitu. Ketika kalian ngadepin orang yang punya ego besar seperti ini, ibaratnya kalian bisa untuk tidak membalas atau tidak memberikan ruang orang seperti ini dalam hidup kalian. Itu kalian berhak gitu. Jangan merasa harga diri kalian itu lebih rendah ketika dia itu kayak tidak menginginkan kalian gitu. Padahal ada baiknya memang kalian gak usah diinginkan sama orang model kayak gini, karena orang yang model seperti ini sebenarnya pada dasarnya nggak stabil, mentalnya dia bermasalah, kemungkinan besar tidak akan baik untuk banyak hal gitu. Jadi kalau kalian lihat gitu, kalian juga nggak bakal punya alasan untuk mengandalkan orang kayak gini dalam hidup kalian, apalagi hidup kalian misalkan baik-baik saja, stabil gitu ya, terhindar dari berbagai macam toksik hal yang membuat hidup kalian ibarat teracuni gitu. Kalau model kayak gini dia bakal punya permasalahan yang akan dia bawa, seenggaknya masalah tentang para wanita yang jadi wahana-wahana dalam hidupnya gitu ya, apa itu juga tidak akan membuat karma yang buruk ke hidup dia kalau dia bersama kamu juga gitu. Karena menurut aku ada berbagai hal di dunia ini, sebenarnya ini bisa terjadi bukan di lelaki aja, tapi wanita juga ada yang model kayak gini, yang akhirnya mempunyai berbagai macam wahana gitu ya. Cowok-cowok kalau dia mau jadi naik kora-kora, ada sendiri cowok yang jadi kora-kora, ada cowok yang kayak gini. Ini juga terjadi, bisa. Ini bukan hal yang hanya untuk gender cowok aja, cewek gitu, enggak. Ini bagaimana orang mempunyai permasalahan dalam mentalnya dia. Dan aku ngerasa ini juga erat dengan child issue-nya dia. Jadi ini sangat berakar, udah jadi tabiat, udah jadi karakter. Jadi ada baiknya gitu kalian kalau mempunyai keinginan suatu hal yang seperti Disneyland gitu ya, Disneyland kayak percintaan tentang Romeo and Juliet gitu ya, mungkin tentang Aladdin atau apa yang princess Disney itu ya, happily ever after. Lebih baik kalian itu fokuskan ke mimpi kalian sendiri gitu ya, mimpi kalian sendiri terhadap suatu cinta, tapi bukan ke arah cinta kepada manusia, tapi cinta kepada Tuhan. Artiannya adalah ketika kamu melihat ada orang yang datang ke kamu bukan berbasis
bagaimana dia menghargai kamu berdasarkan agamamu, misalkan seperti itu ya. Tiba-tiba dateng megang-megang tangan ya. Tiba-tiba dia dateng ngomongin hal yang kamu seksi deh, kamu cantik deh, gitu-gitu, dengan bahasa-bahasa orang yang menurut aku bahasa-bahasa orang yang tidak menghargai kamu gitulah. Jadinya kamu tahu di setiap ajaran agama kamu seperti apa sih orang, pria terhormat atau wanita terhormat berbahasa gitu ya, atau bersikap ke kamu. Kalau dia tiba-tiba datang baru kenal bawa apa udah pegang-pegang, baru tiba-tiba datang dan apa, nggak nanyain kabar, nggak nanyain apa, tiba-tiba dia ngomongin dan minta sesuatu hal yang aneh-aneh ke kamu, cantik lagi apa, wah cantik lagi apa gitu, atau dia terlalu manis mulutnya gitu ya, kamu mau hati-hati dengan itu. Kembali lagi ke ajaran agama kamu, kamu ingat ini mimpi-mimpi kamu tentang suatu hubungan gitu, ingat lagi untuk ngefilter orang-orang yang masuk dalam hidup kamu. Kamu komunikasikan mimpi kamu kepada Tuhan, fokuskan, minta kepada Tuhan untuk ngefilter orang-orang kayak gini gitu. Dan ini juga keputusan kamu untuk ngefilter orang-orang seperti ini. Lebih baik kamu pergi gitu dari orang seperti ini. Gitu sih menurut aku. Oke, kalau aku lihat di sini zodiaknya ada Gemini jelas ya, ada Pisces, ada Scorpio, ada Libra, ada Aquarius, ada Pisces. Oke, tadi udah ya. Sorry, Pisces nggak ada di sini. Di sini ada Taurus, Virgo, Capricorn. Dominan di Gemini. Oke. Di sini ada Pisces, ding, ada ternyata. Terus dominannya Gemini di Libra. Oke, bisa dicek di Sun, Moon, Rising, Venus, Mars sign-nya dia. Oke, aku rasa itu aja yang bisa aku jelasin. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin memilih pile 2 ini gitu ya, kalian bisa tulis Gemini dengan simbol Gemini seperti ini ya, biar aku tahu pile 2 ini siapa saja. Kalian bisa request di kolom komen di kolom komen request terkait tentang next pick a card reading judulnya apa, monggo. Kalau kalian mau curhat, bener kak ini nomor 2 nih, pile nomor 2, aduh pusing aku jadi wahana gitu ya. Boleh ya. Kemudian yang penting kalian bahasanya yang sopan gitu ya. Aku nggak mau di kolom komenku tuh penuh dengan curhatan tapi umpatan gitu ya. Boleh gitu berdoa, tapi bukan berarti kalian berdoa sembari kamu juga mengutuk orang lain di dalam situ saking emosinya gitu ya. Ada baiknya yang positif saja biar kalian juga tenang hidupnya ya, tidak nambah-nambahin dosa gitu. Oke, kalau misalkan kalian tertarik untuk mengikuti quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku. Aku biasa melakukannya sebulan sekali gitu ya. Hanya terbatas 50 pertanyaan, satu orang satu pertanyaan saja. Nanti kalian itu bisa mengikutinya ketika aku melakukan pengumuman biasanya sehari sebelumnya gitu. Nanti kalian bisa lihat di kolom story gitu ya, kapan sih gitu. Jangan nanya-nanya kak besok nggak kak ini kak. Aku suka ditanyain kayak gitu, itu kalian tunggu aja gitu ya, tunggu aja di situ. Yang penting sebulan sekali, aku nggak bakal kasih tahu itu kapan ya. Baik. Oke, kalau misalkan kalian mau mengikuti silahkan, itu sistemnya soalnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja langsung di follow. Oke. Baik, kalau kalian tertarik untuk melakukan personal reading ke aku gitu ya, kalian bisa melihat di kolom deskripsi YouTubeku. Di sana ada nomor WhatsApp, kalian bisa menghubungi nomor WhatsApp tersebut. Di sana juga ada price listnya, jadi tinggal kalian pilih yang cocok yang mana, langsung WhatsApp aja ke nomor tersebut. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk pile nomor 2. Thanks for watching. Bye bye. Baik.
Lanjut ke pile nomor 3. Oke, aku tuh lihat gitu ya, dari kemarin tuh banyak juga pertanyaan terkait tentang ketakutan bagaimana dikhianati, ketakutan tentang kesetiaan seseorang, insecure gitu. Aku lihat memang itu salah satu insecure yang paling besar yang aku rasa dari berbagai macam orang yang ngerasa powernya itu nggak ada di diri mereka. Kayak mungkin karena jadi misalkan ibu rumah tangga, jadi nggak punya power secara ekonomi, ketika akhirnya suaminya atau pasangannya direbut kayak gitu, jadi merasa ada yang merebut kebahagiaannya dia dengan tiba-tiba suaminya suka dengan wanita lain kayak gitu-gitu. Sebenarnya aku pribadi ngerti posisinya pasti nggak enak, tapi memang ketika kita ngerasa insecure seperti itu, sebenarnya kita semakin nge-attract itu akan terjadi ke kita. Jadi semoga teman-teman bisa menginvestasikan gitu ya hal-hal yang positif. Ketika nggak apa-apa kita berpikiran positif aja. Kalau tiba-tiba kita ternyata bener gitu ya, diperlakukan tidak adil, yang artian dibohongi, entah diselingkuhi kayak gitu, biarkan itu dia jadi urusan dia dengan Tuhan, bukan ke kita. Memang dampaknya ngefek ke kita sih pasti gitu, cuma ketika kita terlalu takut tentang sesuatu, itu nge-attract-nya tuh lebih tinggi lagi masalahnya. Jadi lebih baik kalian berpikir yang positif aja. Kalau tiba-tiba ternyata beneran dibohongi gitu ya, biarlah itu jadi dosa dia gitu. Dan setelah itu baru terjadi, baru kita bisa memutuskan kita mau memutuskan seperti apa, mau mengampuni, mau lanjut, atau seperti apa. Ini adalah pembelajaran hidup kita gitu soalnya. Oke, semoga teman-teman bisa terhindar dengan hal-hal yang tidak baik. Oke, kita lanjut ke pile nomor 3. Apa niat mereka terhadapmu? Pile nomor 3. Very soon, clearly decide what you want so that it comes to you now. Baik. Jadi, kalau aku lihat di sini ya, apa niat mereka terhadapmu? Mereka ini akan memberikan suatu keputusan ke kamu gitu ya, terkait tentang niat mereka itu serius atau enggak gitu. Tapi kalau aku lihat di sini lebih ke arah dia itu ada apa ya, ada keputusan besar di dalam sini yang menunjukkan dia serius ke kalian. Itu sih yang aku tangkep gitu. Tapi coba nanti kita akan lihat gitu apakah benar gitu ya. Kita lanjut ke energi hubungan kalian. Energi hubungan kalian tuh seperti apa sih? Pile nomor 3 gitu. Aku soalnya ngelihat di sini ada suatu hal hasrat yang mungkin selama ini belum diinfokan ke kalian gitu ya. Aku ngerasa ada hal yang dia ngerasa tuh udah membayangi dia gitu. Dan dia akan segera mengkomunikasikannya ke kalian. Aku ngeliatnya gitu sih ya. Energi hubungan kalian seperti apa sih? Pile nomor 3. Oke. Di sini ada Queen of Pentacles. Oke. Kemudian di sini ada Three of Swords. Baik. Energi hubungan kalian di sini adalah sepertinya ini terkait tentang hubungan affair nih. Pantesan aku tadi lagi ngomongin tentang itu tiba-tiba ya intronya. Oke, yang aku lihat di sini energi hubungan kalian sekarang ada suatu hal yang menyakitkan tentang harus memutuskan sesuatu. Aku lihat sepertinya gitu ya. Ibaratnya di sini memutuskan akhirnya bersama dengan siapa untuk menjadi komitmen pernikahan. Soalnya di sini
terkait tentang Queen of Pentacles ini tentang figur seorang ibu. Aku ngerasa ibu rumah tangga, ibu, dia juga sebenarnya bisa jadi businessman juga sih, maksudnya businesswoman, sorry. Cuma aku ngelihat di sini sebagai seorang istri gitu. Jadi sepertinya sudah memutuskan orang yang akan menjadi istrinya itu siapa. Aku lihat karena dia yang melihat dia itu jauh lebih bahagia dengan orang itu gitu, ibaratnya gitu. Jadi energi hubungan kalian adalah ada kejadian yang ibaratnya harus membuat salah satu pihak tersakiti gitu ya. Ada pihak yang harus tersakiti karena ada orang yang memang memutuskan sudah dengan yang satunya gitu, karena dia ngerasa dia bahagia dengan yang satunya ini gitu. Oke, aku bakal coba untuk lebih mengetahui energi hubungan kalian seperti apa. Kalau nomor 3 di sini ada Gemini lagi. Halo Gemini, atau kalian dealing with Gemini gitu ya. Oke, kemudian di sini ada Pluto dan di sini ada 12 of House. Baik, jadi kalau aku lihat di sini gitu, energi hubungan kalian memang ada hal yang harus bergeser gitu. Ada suatu hal yang baru, renew gitu. Aku ngeliat ada yang harus transform gitu. Aku ngerasa di sini ini memang terkait tentang apa yang diketahui terkait tentang jiwa kita masing-masing gitu. Aku ngerasa ini memang suatu perjalanan pembelajaran ketika lebih mengerti tentang sebenarnya jiwaku sebenarnya gitu ya, apa yang aku rasakan sebenarnya di dalam hati ini gitu. Dia di energi hubungan kalian ini aku rasa udah sampai ke tahap dialah yang aku inginkan, ini panggilan dari hatiku sendiri, ini yang seutuhnya yang aku rasakan gitu. Jadi kalaupun ternyata itu membutuhkan ada orang harus tersakiti atau yang dikorbankan di sini, dia sudah siap dengan resiko itu. Aku lihatnya seperti ini di energi hubungan kalian. Oke, lanjut. Oke, perasaan mereka terhadapmu seperti apa? Pal nomor 3. Perasaan mereka terhadapmu. Perasaan mereka terhadapmu seperti apa? Pal nomor 3. Oke. Di sini ada Ace of Wands. Lihat itu apinya sampai segitunya. Oke. Baik. Kemudian di sini ada The Sun. Oke, lihat tadi ya. Di sini ada tongkatnya dan ini tongkatnya sama juga. Luar biasa. Baik. Jadi perasaan mereka terhadapmu adalah mereka pengen banget memulai suatu hubungan yang baru ke kamu, pengen banget membahagiakan kamu, pengen berbahagia bersama kamu kayak gitu. Itu perasaan yang mereka terhadapmu gitu. Dan ini mereka sangat berapi-api banget untuk mewujudkan ini, aku ngerasanya. Oke, karena sejauh ini mereka mungkin sudah banyak memperhatikan kamu, mengobserv kamu, nge-stalkingin kamu gitu ya. Mungkin sudah banyak kalian berkomunikasi dan ngerasa cocok satu sama lain, dan dia ngerasa banget inilah kamu yang dia pengenin kayak gitu. Oke, lanjut. Kan niat mereka serius atau enggak sih sebenarnya ke kamu gitu ya. Kita lihat semenggebu-gebu ini gitu ya, niat mereka serius atau enggak sih ke kamu. Pile nomor 3. Oke. Di sini ada Lightning, sudden change, shocking news, surprise, epiphany, upheaval, and transformation. Lagi-lagi ini mungkin kalau di
tarot cardnya itu mungkin tower, kayak the tower duar gitu. Oke, di sini ada step in the back. Oke, step in the back, heartbreak, pain, separation, deception, shocking attack. Oke, baik. Jadi niat mereka serius apa enggak sih ke kamu? Awalnya kelihatan serius, tapi menurut aku ketika dia lagi menggebu-gebu gini, kamu agak mundur dikit gitu, dalam artian bukan mundur dikit sih, berikan waktu biar nggak buru-buru. Misalkan dia tiba-tiba, aku pengen nikahin kamu, aku pengen nikah, yuk kita nikah cepet, sebulan ini, 3 bulan ini kita langsung nikah ya gitu. Atau aku pengen kita cepet jadian, aku pengen sama kamu. Oh, sangat menggebu-gebu parah gitu ya. Ada baiknya kamu agak undur gitu waktunya, karena sebenarnya aku lihat di sini adanya ketidakstabilan yang besar dari dia. Aku lihat sebenarnya dia punya tendensi melakukan hal yang sama juga ke kamu. Dalam artian gini, kalaupun nanti nih nikah, oh beneran nikah atau enggak beneran jadian, cepet kalian jadian, cepet kalian nikah, kemungkinan besar kamu bakal juga dilakukan hal yang sama dengan yang sebelumnya dia lakukan ke wanita lain gitu. Aku ngerasa dia memang punya potensi untuk terlalu menggebu-gebu menginginkan sesuatu gitu, dan dia juga mudah untuk memberikan luka. Jadi dia mudah memberikan kebahagiaan, dan dia juga mudah memberikan kekecewaan atau luka ke kamu, penderitaan gitu ya. Jadi ada baiknya gitu kalau dibilangin tentang dia serius atau enggak sama kamu. Oh, serius. Ketika dia ngomong dia pengen nikah, dia pengen nikah. Di saat dia kalau dibilangin serius itu serius ini ya, lucu gitu menurut aku. Kalau dibilangin dia tidak serius, menurut aku dari keseluruhan hubungan ini sebenarnya dia tuh nggak serius. Dia terlalu menggebu-gebu, dan dia memang tipikal orang yang terlalu berapi-api. Jadi mudah menyalakan api, mudah juga padam gitu. Jadi itu jawabanku ya. Lagu hubungan kalian untuk file nomor 3. Lagu hubungan kalian untuk file nomor 3. Oke. Di sini ada lagunya Unravel Me, Sabrina Claudio. Ini lagu favoritku. Our days are numbered, wired, and I'm tired of it. I know you're trying, but you'll never unravel me. Oke, sebenarnya mereka tuh sangat penasaran sama kamu ya. Sangat penasaran sama kamu, pengen ibaratnya tuh sebenarnya dia orang gimana sih, aku pengen cepet-cepet buka kado ini gitu, semacam kayak gitu. Aku ngerasa dia kan sama ini udah nge-stalkingin kamu, udah banyak mengobserv kamu gitu ya. Dia itu gergetan gitu, gemes gitu rasanya ya. Dan dia udah mencoba untuk berbagai cara untuk lebih dekat, dan mencoba untuk memiliki kamu dengan berbagai cara juga, yang tidak baik tentunya gitu ya. Jadi aku rasa memang ada baiknya kamu agak apa ya, dari ketidakstabilan dan kekeosannya dia ini agak step back gitu ya gitu. Jadi di sini ada lagu Dilema, Nelly Fit, Kelly Rowland. Oke. No matter what I do, all I think about is you. Even when I'm with my boo, you know I'm crazy over you. Oke. Jadi ini bisa terjadi vice versa ya. Kalian mungkin punya pasangan, dia juga punya pasangan, atau ternyata kalian gak punya pasangan, dia punya pasangan, atau sebaliknya. Jadi aku ngerasa dia memang punya tendensi seperti ini, punya komitmen dengan seorang, tapi dia akan memikirkan orang yang lain yang tidak dia miliki, kayak gitu. Dia memang tipikal orang seperti itu, tipikal hunter gitu ya, hunter. Ketika dia udah dapetin apa yang dia pengenin, itu jadi nggak terlalu menarik lagi buat dia gitu. Oke? Aku akan memberikan saran untuk hubungan kalian. Saran untuk hubungan kalian, file nomor 3.
Di sini ada companionship. When you fully bless and embrace your aloneness, you are ready for the one who are meant to be with you. May I welcome this solitude, knowing it will open the way for all healthy relationship. Oke, jadi aku sarankan walaupun kamu ngerasa aduh aku lonely banget, aku nggak punya siapa-siapa seperti itu gitu ya, aku harap kamu itu bisa melihat hal yang lebih positif lagi. Daripada kamu model sama orang kayak gini nanti ya, komitmennya mending kamu sama teman. Kalau kamu ketika ngerasa lonely, hubungilah teman kamu, hubungilah sahabat kamu, spending time with your family gitu, itu lebih baik gitu daripada kamu sama orang yang model kayak gini gitu ya. Jadi saranku juga gitu, ketika kamu udah bersahabat dengan diri kamu sendiri, happy spending time gitu ya, quality time dengan me time-nya kalian gitu ya. Sebenarnya ketika ada orang lain masuk hidup kalian juga membahagiakan kalian, itu ibarat kayak semacam bonus gitu, bukan suatu keharusan. Ada baiknya kalian belajar tentang itu sekarang gitu. Jadi ketika kamu juga bisa stabil ya, menghadapi orang-orang gak stabil model kayak gini tuh jadi mudah gitu. Ketika dia terlalu menggebu-gebu dengan hawa nafsu dan hasrat yang terlalu seperti ini gitu ya, duar gitu ya, kamu tuh tidak terbawa dengan permainan dia seperti ini, tidak terbawa dengan kegilaan dia seperti ini, kamu bakal tetap solitude gitu ya. Ini sarannya. Aku akan memberikan satu saran lagi untuk pile nomor 3. Saran untuk pile nomor 3. Saran untuk pile nomor 3. Oke. Is not your fault. Oke, baik ini. Apapun kejadiannya, Kak, gimana aku nggak sama dia, aku juga ngerasa jadi bersalah sama pasangannya, dia sampai udah ninggalin pasangannya demi aku. Kamu jangan mudah percaya tentang itu ya, gitu. Nggak ada salah kamu di sini. Kalau dia tiba-tiba memutuskan untuk pisah sama orang lain, itu bukan demi kamu, tapi demi diri dia sendiri. Jadi kamu coba perhatikan ya, alasan-alasan yang dibuat dia menjadi drama-drama romantis dalam hidupnya dia itu penuh dengan kata-kata yang manipulatif, demi biar bisa kamunya ngerasa bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan terhadap orang lain gitu. Oh, itu salah satu salah satu bakat dari berbagai macam orang yang tidak stabil di dunia ini untuk mendapatkan sesuatu hal yang bisa dia raih segera. Jadi jangan mudah untuk dimanipulasi, pikirkan secara bijak gitu ya. Pikirkan lagi, jangan terlalu terbawa emosi gitu ya. Abisnya dia udah bilang dia udah mau berubah, dia nggak mau kayak gini lagi kok Kak gitu. Apakah kamu yakin gitu dengan omongan dia seperti ini gitu? Karena ini aku lihat emang udah tabiatnya dia yang seperti itu gitu. Enggak kok, katanya dia sudah berubah katanya gitu. Apakah kamu yakin gitu? Kenapa kamu kok pengenin banget orang seperti ini ada di hidup kamu? Apa gara-gara kamu lihat banyak yang menginginkan dia dan dia nggak komit, dan kamu adalah salah satu orang yang bisa jadi yang kemarin tuh salahnya di A, B, C, K, aku nggak kayak gitu katanya dia, aku tuh beda, aku spesial. Betul, kamu spesial, karena itu kamu hindarilah orang-orang kayak gini yang berpotensi ngebuat kamu itu malah jadi gila, bukannya jadi lebih oke dalam hidup. Menurut aku kamu tuh terlalu spesial, jadi jangan mau disamakan dengan orang-orang lain yang sudah terus terkecewakan ya, yang dia udah hunus pedang gitu, yang udah banyak dia sakiti gitu. Kamu jangan jadi orang yang seperti ini. Mendingan kamu
fokus ke apa yang kamu inginkan. Ketika kamu stabil, kamu akan nge-attract orang yang stabil. Ketika kamu stabil, kamu ngadapin orang yang gak stabil model kayak gini tuh jadi mudah, yang kayak ini orang kenapa ya gitu ya, sibuk-sibuk sendiri, apa-apa sendiri. Kamu tuh cuma ngeliatin, oh ini orang tuh agak-agak bermasalah ya mentalnya gitu ya. Jadi kamu jadi bisa mengerti siapa yang kamu hadapi gitu. Aku ngelihat orang yang seperti ini gitu ya, dia ini kan berarti tipe hunter gitu ya. Ada hal yang membuat dia itu merasa insecure dalam diri dia, ngerasa tidak terpuaskan mau seperfect apapun. Dia juga bermasalah biasanya dengan self worth-nya dia. Banyak hal yang nggak akan kamu bisa ngerti. Ketika kamu mencoba untuk mengerti, nanti kamu bisa gila sendiri. Jadi lebih baik kamu hindari orang yang kayak gini dulu. Fokus saja ke diri kamu dulu. Oke? Aku rasa itu aja yang bisa aku jelasin untuk file nomor 3. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian pengen tulis di kolom komen gitu ya. Aku file nomor 3 gitu ya. File nomor 3 aku minta di sini memberikan apa ya, tanda Leo. Leo di sini ada Leo soalnya. Ya, Leo dengan simbol Leo. Oke. Baik, di sini aku lihat zodiaknya deh, Sun, Moon, Rising, Mars, and Venus ini itu ada Gemini, ada Pisces, ada Leo, ada Aquarius, ada Libra gitu, ada Taurus, Virgo, Capricorn gitu ya. Ada juga Scorpio-nya. Kalau aku lihat di sini dominannya di Gemini dan Leo. Coba nanti kamu lihat di birth chartnya dia gitu ya, siapa tahu ada. Oke. Kalau kalian tertarik untuk melakukan quick reading tarot gratis, kalian bisa follow ke Instagramku di Ramia Inggita. Nanti biasanya aku lakukan sebulan sekali dengan 50 pertanyaan saja. Satu orang cuma boleh 1 pertanyaan, itu gratis. Jadi monggo ikutan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku. Jadi monggo langsung di follow gitu. Kemarin baru beberapa jam langsung jeder, langsung udah 100 pertanyaan. Wah, banyak banget gitu ya. Siapa tahu teman-teman jadi 50 orang yang beruntung gitu ya. Jadi monggo aja langsung di follow. Oke, biar kalian bisa ikutan. Oke, kalau kalian tertarik untuk melakukan personal reading denganku, bisa menghubungi nomor yang ada di kolom deskripsi di videoku. Itu ada nomor WhatsApp dan ada price listnya. Kalian bisa memilih price list yang cocok, paket yang cocok di situ ya. Langsung aja hubungi nomor WhatsApp tersebut. Aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk file nomor 3. Thank you semuanya. Bye bye.